Polisi menemukan pisau milik Gilho yang berada di dekat mayat Lee Gang-soo. Sementara itu detektif Kang juga sangat kesal dengan Jak Samin. Dia juga memperkenalkan diri sebagai polisi dari kantor Gangnam. Melihat perbuatan Kapten Juyun, detektif Kang mencurigai bahwa Jak Samin juga ikut bekerja sama dengan mereka. Setelah meninggalkan lokasi, detektif Kang akhirnya menelpon Komisaris Moon. Dia juga meminta ingin membentuk timnya sendiri. Sementara itu Jak Satak berusaha meyakinkan Jak Samin bahwa Gilho adalah pelakunya. Dia juga menyebutkan ada korban lain yang meninggal. Yen Gilho juga berhasil menyelamatkan diri. Kemudian Jak Samin datang ke klub Hena untuk menemui Chun Seo. Saat itu Chun Seo terlihat sedang akan mengadakan suatu pesta di dalam klub. Akhirnya mereka pun bertemu secara empat mata. Dia curiga kepada Chun Seo karena orang terakhir yang ditemui Lee Gang-soo adalah dia. Tetapi Chun Seo menyangkal semua tuduhan tersebut. Dia juga memberitahu hubungan dekatnya dengan Jak Satak. Hal itu membuat Jak Samin terlihat kaget karena beralasan ingin bekerja sama dalam penyelidikan. Chun Seo meminjam ponsel Jak Samin dan menginstal aplikasi pesan rahasia. Hal itu pun membuat Jak Samin terlihat kaget. Chun Seo mengatakan bahwa Jak Samin bisa menemukan Yan Gilho dalam aplikasi tersebut. Kemudian Jak Samin bertanya siapakah Tuan Choi yang dihubungi terakhir kali oleh Lee Gang-soo. Chun Seo mengaku tidak tahu dan memberikan hadiah kepada Jak Samin. Kini Jak Samin mulai mencurigai Chun Seo karena terlibat dari beberapa kasus dan Jak Satak adalah orang yang menanganinya. Nona Ryu memberitahu bahwa pisau milik Gilho ditemukan di lokasi kematian Lee Gang-soo. Kini detektif Kang membentuk timnya sendiri dan bekerja sama dengan Jisoo. Mereka menemukan biodata Lee Junghwa yang ternyata dulu kabur dari rumah. Kini mereka juga masih akan mencari keberadaan dari Yan Gilho. Detektif Kang mendatangi sebuah gedung kosong yang menjadi rumah bagi Yoon Gilho. Dia menemukan sebuah kamar dan beberapa kartu nama yang berhubungan dengan Gangnam Trading. Di saat bersamaan Jisoo menelponnya dan menemukan media sosial milik Junghwa. Pria berambut pirang pun terlihat berteman dekat dengan mereka. Unggahan terbarunya terlihat dia berada di suatu tempat. Detektif Kang langsung mencari tempat tersebut. Tak lama Gilho pun kembali ke gedung itu. Jungkon menelpon bahwa kini situasi semakin serius. Gilho akhirnya mengenang kebersamaan dia dengan Jae-hye dan juga Junghwa. Saat itu Gilho dan juga Nyonya melihat Jae-hye dan juga Junghwa yang merupakan wanita tangguh. Akhirnya Nyonya pun menawari mereka berdua untuk bergabung dengannya. Jae-hye pun setuju dan mulai bekerja dengan Nyonya. Sementara itu Gilho menjadi pengantar dari gadis-gadis Nyonya. Mereka pun masih terlihat canggung. Saat ditanya apa yang ingin dia lakukan dengan uang-uangnya, Jae-hye mengatakan bahwa dia ingin pergi ke suatu tempat tanpa melakukan apapun. Tiba-tiba Jae-hye melihat tato di lengan Gilho. Dia pun meminta Gilho untuk menato lengannya yang banyak sekali bekas luka rokok. Kemudian Gilho pun akhirnya menuruti permintaan Jae-hye. Suatu saat ketika mereka berdua kembali ternyata Nyonya sudah meninggal. Setelah kematian Nyonya mereka pun tidak mendapatkan pekerjaan. Gilho meminta Jae-hye untuk mencari pekerjaan lain, tetapi Jae-hye meminta Gilho untuk bekerja sama dan juga melindunginya. Detektif Kang dan juga Jang Ho ternyata sedang membuntuti pria berambut pirang. Dia adalah salah satu staf yang bekerja di klub. Ternyata dia adalah orang yang membuat para gadis menjadi teller dan dikirim ke ronde 2. Jak Samin mulai ragu bahwa Yan Gilho bukanlah pelakunya. Dia mengingat kembali wajahnya sebelum melompat. Kemudian Jak Samin juga melihat kembali CCTV dari stasiun Gangnam yang ternyata Gilho menyadari ada CCTV saat dia ke sana. Dia bertemu dengan seorang gadis yang sangat mencurigakan. Tiba-tiba Jak Samin mendapat telepon bahwa pisau yang ditemukan di dekat mayat Lee Gang-soo cocok dengan DNA-nya. Selain itu, bibi Lee Junghwa juga datang berkunjung. Mendengar hal tersebut, Jani nampak sangat kaget. Tetapi bibi Lee Junghwa tidak mengambil jasadnya. Kemudian Jani buru-buru pergi dan menghindari Jak Samin. Jani memberikan penghormatan terakhir di tempat jenazah Lee Junghwa terakhir ditemukan. Sementara itu Jisoo menelpon detektif Kang bahwa dia menemukan kantor Gangnam Trading. Dan kantor itu ternyata bukanlah kantor yang asing. Karena sebelumnya mereka pernah menangani kasus di tempat tersebut. Jang Ho dan juga detektif Kang akhirnya masuk ke gedung itu. Mereka pun berpencar untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Keduanya pun akhirnya berlawanan arah untuk menelusuri tempat tersebut. Jeho menemukan banyak sekali obat di dalam koper.
Tetapi tiba-tiba seorang pria menyerangnya dari belakang dan nampak pria lain pun datang untuk menghalanginya. Saat Jang Ho sedang bertarung, tiba-tiba Jisoo datang untuk menyelamatkannya. 아직도 이러고 있다고? Di sisi lain, detektif Kang masih mencari di setiap sudut ruangan. Tiba-tiba dia menemukan pria berambut pirang. Ternyata pria itu sedang merekam video dari beberapa wanita yang tidak sadarkan diri. Namun ternyata ada pria lain yang mencoba melarikan diri. Detektif Kang pun mengejar pria itu. Tak disangka ternyata dia adalah Kapten Juyun dan akhirnya dia pun ditangkap. Rekan-rekan Kapten Juyun pun nampak tidak terima saat detektif Kang menginterogasi Juyun dan mencari tahu siapa orang yang mencoba memerintahnya. Tetapi Juyun menolak untuk memberitahu hal tersebut dan membuat detektif Kang sangat marah. Setelah Juyun tertangkap, jaksa tak berusaha untuk menyingkirkannya. Tetapi jaksa Min memperingatkannya bahwa mungkin Juyun akan balas dendam. Kemudian jaksa Min bertemu dengan Kapten Juyun. Dia pun memintanya untuk mengakui semua tuduhan agar hukuman yang dia terima menjadi ringan. Namun Juyun menolaknya dan meminta bantuan jaksa Min untuk menelpon istrinya dengan mencatat nomornya. Dan ternyata nomor yang diberikan Juyun adalah nomor No Junseo yang juga terlibat dalam kasus tersebut. Akhirnya Juyun pun meninggalkan jaksa Min. Junseo pun mendapat peringatan dari Juyun. Tiba-tiba Yongilo datang untuk mencari Saichi. Dia pun ketakutan dan menelpon Junseo. Gilo akhirnya bisa masuk ke dalam klub dan juga bertemu dengan Saichi. Tetapi Saichi sudah punya rencana lain, di mana Junseo mengirim polisi karena Yongilo sedang menjadi seorang buronan. Jiyun menelpon jaksa Min dan dia ingin membuat kesepakatan dengannya. Sementara itu detektif Kang menerima telepon dari jaksa Min. Dan tiba-tiba jaksa Min datang menemuinya. Dia ingin bekerja sama dengan detektif Kang. Namun detektif Kang menduga bahwa semua itu adalah rencana dari jaksa Tak. Jaksa Min kemudian memberitahu detektif Kang kalau dia bertemu dengan seorang gadis yang mencurigakan di tempat mayat Lee Junghwa ditemukan. Detektif Kang langsung menunjukkan foto Jenny. Akhirnya dia memberitahu bahwa Jenny adalah orang yang bekerja dengan Gilao sama seperti Junghwa dan dia juga teman putrinya. 내 딸이 살아요. 이제 이유가 Tiba-tiba No Junseo menelponnya dan ingin bertemu dengan jaksa Min. Dia memperingatkan Junseo karena Kapten Juyun akan mengakui semuanya. Namun justru sebaliknya Junseo mengatakan bahwa semuanya tidak berguna karena itu akan sia-sia. Ternyata Kapten Juyun telah dibunuh di dalam penjara. Tiba-tiba Gilo menerima foto di mana Jenny terlihat tertangkap dengan kepala ditutup. Sementara jaksa Min meyakinkan detektif Kang bahwa dia bisa menemukan Gilo melalui aplikasi rahasia yang dia miliki Junseo. Junseo memanggil teman-temannya dan mengakui bahwa dia sudah menemukan Jenny. Semua teman-temannya tidak sabar untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Junseo. Setelah sampai di klub Heina, tiba-tiba Gilo mendapat pesan dari jaksa Min yang menyatakan bahwa Junseo sedang menjebaknya. Dia berpesan agar Gilo menjaga keselamatannya untuk menyelamatkan Jenny. Jaksa Min juga datang ke klub Heina. Sementara itu Gilo masuk melalui pintu belakang. Ternyata Saichi meninggalkan Gilo dan menyuruhnya untuk naik sendiri. Jaksa Min menelpon Gilo menanyakan keberadaannya serta memperingatkan agar Gilo tidak datang ke sana. Di sisi lain, ternyata Junso masih menunggu kedatangan Yeon Gilo untuk menemui Jenny. Dia pun tidak sabar ketika seseorang membuka pintu ruangan tersebut, yang ternyata seseorang itu adalah jaksa Min, dan ternyata wanita yang berbaju merah tersebut bukanlah Jenny melainkan temannya. Junso juga terlihat panik saat melihat kedatangan jaksa Min. Ternyata jaksa Min juga menyalakan teleponnya yang terhubung dengan Gilo. Akhirnya Gilo meminta mereka berdua untuk datang ke gedung dan bertemu dengannya. Tak lama kemudian mereka berdua pun datang. Jaksa Min bertanya apakah Junseo yang membunuh Junghwa. Yeon Gilo pun membenarkan semua itu. Alasan Gilo meletakkan mayat Junghwa di stasiun agar mereka tidak menyingkirkannya dan polisi melakukan penyelidikan. 없어져야 되니까. Di sisi lain, Jenny terlihat menemui Jin Yong. Ternyata dia ingin meminta bantuan finansial dengan minjam uang darinya. Jin Yong juga mengatakan bahwa Junseo akan membuka koloseum kembali. Jenny memperingatkan agar Jin Yong tidak kembali terlibat dengannya. Kematian Junghwa cukup menyakitkan, tetapi Jin Yong tidak peduli dengan semua itu. Akhirnya dia pun menyuruh Jenny untuk segera pergi. Mendengar hal itu tentu saja itu membuat Jenny sangat putus asa. Jaksa tak kesal dengan Junseo karena dia yang membunuh Juyun.
Tak hanya itu, Jun Seo juga meminta Jak Satak untuk mengendalikan bawahannya jika tidak semuanya akan kacau. Kini Detektif Kang dan juga Jak Samin berusaha mencari cara lain. Jak Samin meminta bantuan dari Detektif Kang untuk bertemu dengan Komisaris Moon. Mereka ingin membuat Yoon Gi-leo menjadi seorang saksi dan melimpahkan kasus tersebut ke kantor agung. Namun Komisaris Moon menolak semua permintaan tersebut. Jak Satak kembali menawarkan negosiasi. 어떠실까요? Akhirnya mereka pun mendapat bantuan dari Inspektur Jenderal Kejaksaan. Mereka akan membuat Gi-leo menjadi saksi dari kasus tersebut. Di sisi lain, Jak Satak marah dan mencari keberadaan Jak Samin. Gi-leo mengungkapkan bahwa gang trading merupakan dari semua kejahatan dan No Jun Seo adalah orang yang membunuh Lee Jung-hwa. Saat ini, No Jun Seo sedang mempersiapkan kolosium yang akan dia gelar dengan taruhan dari beberapa investor. Kemudian di saat Jun Seo akan memakai obat, tiba-tiba Saichi datang dan mengagetkannya. Hal itu membuat Jun Seo sangat marah. Ternyata dia memberitahu bahwa Ai Jin-yong datang menemuinya. Detektif Kang membawa Gi-leo ke tempat Jang Ho agar dia aman. Di saat dia akan pergi ke kamar mandi, ternyata anak buah Jang Ho menghalanginya. Dia pun kemudian kencing di dalam ruangan tersebut. 완전 미친놈이네 저거. Sementara itu, Ai Jin-yong datang menemui Jung Kwon, tetapi ternyata dia datang bersama Saichi dan juga anak buahnya. Keduanya pun akhirnya ditangkap. Di sisi lain, Detektif Kang tidak bisa menemukan CCTV di tempat parkir dan juga gedung tempat mayat Lee Jung-hwa ditemukan. Tak lama kemudian Gi-leo menghampirinya. Detektif Kang mengatakan bahwa Jae atau Jenny adalah teman putrinya. Dia juga bertanya kenapa mereka mempunyai tato yang sama. Gi-leo mengungkapkan bahwa Yeseo mempunyai bekas luka bakar rokok di lengannya. Selama ini dia sangat menderita dan menuduh Detektif Kang bahwa dia seolah-olah bersikap baik kepada putrinya. 혼자 존나 고귀한 척하지 마. Setelah kembali ke dalam ruangan, Gi-leo kembali mengenang saat Jenny pertama kali membawa Yeseo menemuinya. Awalnya Gi-leo tidak menyukai Yeseo dan juga menyuruhnya pergi. Namun kemudian Yeseo meminta Gi-leo untuk menato lengannya karena terdapat bekas luka bakar rokok. Sementara itu, Jak Samin menemui Jak Satak. Semuanya terasa aneh karena Jak Satak tidak terlihat marah. Tak lama kemudian ternyata Inspektur Jenderal Kejaksaan menemui Jak Satak. Ternyata dia telah dibohongi karena Inspektur Jenderal Kejaksaan berpihak kepada Jak Satak. Jak Samin punya rencana lain untuk mengekspos semuanya melalui media. Tetapi hal itu ditentang oleh Detektif Kang karena mereka tidak mempunyai bukti. Jenny terlihat mengambil ponsel yang dia simpan. Tak lama kemudian dia mendapat kiriman video di mana Jin-young dan juga Jung-won telah ditangkap oleh Jun Seo. Gi-leo juga mendapatkan pesan yang sama dari Jenny. Dia meminta agar Gi-leo menyelamatkan teman mereka. Setelah Jang Ho kehilangan Gi-leo, dia pun buru-buru menelpon Detektif Kang. Tak lama Gi-leo juga menghubungi Detektif Kang dan mengatakan bahwa Jenny akan pergi ke Kolosium. Itu adalah tempat di mana orang-orang kaya berkumpul untuk melihat uang darah. Jenny bertemu dengan seorang pria yang juga menuju ke Kolosium. Jenny pun akhirnya ikut bersama pria tersebut agar bisa masuk ke Kolosium. Sementara Jonso memperkenalkan dirinya sebagai manajer baru dari Gangnam Trading. Saat semuanya akan dimulai, Jenny berhasil melarikan diri dari pria tersebut. Dia pun mulai akan mencari keberadaan Jin-young. Sementara itu, Jung-won juga ikut dalam pertarungan tersebut. Jin-young ditemukan sudah tidak sadarkan diri. Di lain sisi, Jang Ho dan juga anak buahnya juga berusaha menerobos untuk masuk ke Kolosium. Salah satu peserta sudah tidak sadarkan diri dan Gi-leo menemukan pria tersebut. Si-chi memberitahu Jun Seo bahwa dia menemukan Jenny. Mobil Jang Ho berhasil masuk ke dalam gedung. Jun Seo akhirnya menemukan Jenny. Sementara itu Gi-leo berpura-pura menjadi salah satu peserta untuk menyelamatkan Jung-won. Kini Jun Seo meminta rekaman video yang disimpan oleh Jenny, tetapi ternyata Jenny membohonginya. Dia pun dihajar oleh Jun Seo. Gi-leo pun kemudian membuka topengnya dan Jun Seo membawa Jenny bersamanya. Kini Jenny terlihat tidak berdaya di tangan Jun Seo dan hal itu membuat Gi-leo sangat marah dan juga kesal. Dia akan menghadapi beberapa peserta lain yang siap untuk menghajarnya. Tetapi tiba-tiba polisi datang ke gedung tersebut. Semua orang yang bertarung di dalam aplikasi buru-buru keluar. Selain itu, Jenny ternyata merekam video dari Kolosium secara live dari mobil pria yang bersamanya tadi. Akhirnya Jun Seo dan juga Saichi buru-buru kabur. Tetapi tiba-tiba kaca mobil mereka pecah
Di saat Junseo keluar dari mobil, ternyata Saichi menguncinya dari dalam. Saichi pun pergi dengan membawa Jenny kabur. Di saat bersamaan Gileo datang dan dia pun langsung menghajar Junseo. Ternyata polisi sudah menghadang Saichi dan juga menemukan Jenny di dalam mobil tersebut. Gileo meluapkan semua amarahnya kepada Junseo. Tetapi detektif Kang buru-buru untuk menghentikannya dan mengatakan bahwa dia sudah menemukan Jenny. Jack Samin juga memberitahu Jenny bahwa semuanya sudah berakhir. Keesokan harinya Jack Samin bertanya kabar dari detektif Kang yang terluka di lengannya. Dia juga menanyakan kabar Jenny. Kemudian saat Jasamin akan menemui Junseo, dia terlihat sangat kaget karena ternyata Junseo sudah mengakhiri hidupnya. Tak lama kemudian Jack Satak melakukan konferensi pers. Selain itu, kantor Jack Samin juga digerebek karena kesal Jack Samin akhirnya menemui Jack Satak. Namun Jack Satak kesal karena Jack Samin telah mengkhianatinya dan pergi ke kantor kejaksaan. Jack Samin menduga bahwa Jack Satak terlihat dalam Gangnam Trading. Sementara itu detektif Kang menerima telepon dari Yeseo yang ternyata bukan putrinya yang berbicara, dan Yeseo telah diculik oleh seorang wanita.